Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata. Nenek 75 tahun asal Indonesia, angkat Ka'bah saat umroh. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Di tengah hiruk-pikuk pasar Kediri, Nenek Sutini mengawali harinya sebelum fajar menyingsing. Di usianya yang ke-75, setiap pagi dimulai dengan mengatur keranjang sayur yang akan dibawanya ke pasar. Keranjang itu penuh dengan warna hijau daun bawang, merah cabai, dan kuningnya pisang. Nenek Sutini, meskipun renta, tetap bersemangat mengayuh sepeda tuanya, berharap hari ini lebih baik dari kemarin. Di pasar, dia menyusun sayurannya dengan teliti di sudut yang sama yang telah dia pakai selama bertahun-tahun. "Monggo, sayurnya segar," serunya kepada para pembeli yang mulai berdatangan. Kebanyakan hanya lewat, beberapa berhenti untuk menawar. Seorang ibu muda mendekati lapaknya, memeriksa beberapa ikat sayur. "Bu, ini segar semua kan?" tanya si ibu, sambil mencubit-cubit daun bawang. "Segar, Nak, dipetik pagi ini," jawab Nenek Sutini dengan senyum. Ibu itu mengangguk, puas dengan jawaban itu dan mulai menumpuk sayur yang ingin dibelinya. Sementara bertransaksi, dari kejauhan Nenek Sutini mendengar bisikan-bisikan. "Itu loh, nenek yang selalu bermimpi umroh itu. Sudah tua masih berangan-angan saja," kata seorang penjual kepada pembelinya. Kata-kata itu menusuk hati Nenek Sutini, tapi dia memilih untuk tidak menanggapi. Setelah pasar mulai sepi, Nenek Sutini mengambil waktu sejenak untuk sholat duha di sudut pasar. Doanya sederhana, "Ya Allah, jika memang Engkau mengizinkan, bukakanlah jalan hamba untuk melihat Bait MU." Hari berlalu lambat bagi Nenek Sutini, dengan matahari yang terik dan penjualan yang cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari. Ketika hari pasar usai, dia mengayuh sepeda kembali ke rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggiran Kediri. Di rumah, dia menyimpan sedikit uang hasil penjualannya ke dalam celengan kecil yang dia beri label, "Untuk Umroh." Malam itu, sebelum tidur, Nenek Sutini membaca beberapa halaman dari Al-Quran yang sudah usang. Suaranya lirih namun penuh kehangatan, seolah-olah setiap ayat yang dibacanya adalah janji dari Allah yang akan terwujud. Kelelahan hari itu perlahan membawanya ke alam mimpi. Dalam mimpi, dia berada di sebuah tempat yang sangat luas dan penuh dengan cahaya. Dia berdiri di hadapan Ka'bah, megah dan agung. Orang-orang di sekitarnya berdoa dan menangis dalam kehusyukan. Dalam mimpi itu, suara yang amat dalam berkata kepadanya, "Sutini, Engkau telah setia dan sabar. Sekarang, tunjukkan pada dunia keajaiban imanmu." Di mimpi itu, Nenek Sutini merasa tangannya begitu ringan, seolah bisa mengangkat apapun. Dia mendekat ke Ka'bah, tangannya terulur, dan dengan sentuhan yang lembut, dia merasakan dinding Ka'bah terangkat. Sekitar dia, orang-orang terpana, tak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Nenek Sutini terbangun. Keringat membanjiri wajahnya, napasnya tersengal. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, menggenggam Al-Quran di dadanya. Mimpi itu begitu nyata, memberinya harapan baru dan kekuatan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Dalam kesunyian malam, dia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, atas mimpi ini." Setelah malam yang dipenuhi mimpi luar biasa, Nenek Sutini memulai paginya dengan perasaan berbeda. Semangat baru terasa mengalir dalam dirinya, memberi kekuatan ekstra yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Mimpi itu bukan hanya memberinya harapan, tapi juga keberanian untuk terus bermimpi dan berdoa. Di pasar, Nenek Sutini mempersiapkan lapaknya dengan lebih ceria dari biasanya. Sayur-sayuran tampak lebih segar di matanya, dan senyumnya lebih lebar. "Monggo, yang segar-segar," katanya dengan suara lebih lantang, menarik perhatian pembeli. Seorang pembeli tetap, Ibu Ani,
mendekat dengan rasa penasaran. "Bu Sutini, Anda tampak berbeda hari ini. Ada apa?" tanya Ibu Ani sambil memilih beberapa tomat. Nenek Sutini mengangkat wajahnya, matanya bersinar. "Oh, Ibu, semalam saya bermimpi tentang Ka'bah. Saya bermimpi bahwa saya bisa mengangkatnya. Mimpi itu begitu nyata, dan rasanya memberi saya kekuatan baru." Ibu Ani terkejut. "Mengangkat Ka'bah? Wah, itu pasti mimpi yang sangat istimewa, Bu." Nenek Sutini mengangguk. "Iya, Bu. Saya percaya itu pertanda baik. Pertanda bahwa mungkin suatu hari, Allah akan memanggil saya ke Tanah Suci." Kabar tentang mimpi Nenek Sutini cepat menyebar di pasar. Dari satu telinga ke telinga lain, cerita tentang nenek yang mengangkat Ka'bah dalam mimpi menjadi bahan pembicaraan yang hangat. Meskipun beberapa masih mencibir, banyak yang mulai melihat Nenek Sutini dengan kagum dan hormat. Di rumah, Nenek Sutini menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah isyarat untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah, untuk terus berdoa dan berharap. Setiap malam, sebelum tidur, ia berdoa dengan lebih khusyuk, memohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan itu, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang memiliki impian serupa. Beberapa hari berlalu, dan cerita tentang mimpi Nenek Sutini mulai mencapai telinga yang lebih luas. Seorang jurnalis muda dari surat kabar lokal, yang tertarik dengan kisah unik tersebut, memutuskan untuk menulis tentangnya. Dia mendatangi Nenek Sutini, mewawancarainya dengan penuh antusias. Artikel tersebut diberi judul, "Mimpi Seorang Nenek di Kediri, Mengangkat Ka'bah," dan tidak lama kemudian, cerita itu menjadi viral. Nenek Sutini mendapatkan lebih banyak dukungan dari komunitasnya. Donasi kecil mulai terkumpul dari mereka yang terinspirasi oleh ceritanya, ingin membantu mewujudkan impian umrohnya. Setiap uang yang didapat, Nenek Sutini masukkan ke dalam celengan untuk umroh, yang kini semakin penuh. Sementara itu, di sudut lain kota, seorang pengusaha sukses yang kebetulan membaca artikel tentang Nenek Sutini tergerak hatinya. Terinspirasi oleh kegigihan dan keimanan nenek tersebut, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia ingin memastikan bahwa Nenek Sutini tidak hanya bermimpi tentang Baitullah, tetapi juga benar-benar menginjakan kaki di sana. Pengusaha itu, Pak Harun, menghubungi jurnalis yang menulis artikel dan meminta kontak Nenek Sutini. "Saya ingin bertemu dengan beliau," kata Pak Harun. "Saya ingin membantu mewujudkan mimpi beliau." Pertemuan antara Nenek Sutini dan Pak Harun disiapkan. Nervous tapi penuh harap, Nenek Sutini mempersiapkan diri untuk pertemuan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah Nenek Sutini, dari penjual sayur yang diremehkan menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa kekuatan mimpi dan doa bisa membawa keajaiban, bahkan keajaiban yang sebesar mengangkat Ka'bah dalam mimpi. Hari pertemuan antara Nenek Sutini dan Pak Harun tiba. Langit Kediri tampak cerah, seolah turut menyambut hari yang akan menjadi titik balik dalam kehidupan Nenek Sutini. Dengan bantuan tetangganya, Nenek Sutini mempersiapkan diri dengan setelan terbaik yang dia miliki, sebuah kebaya lusuh yang telah beberapa kali dia pakai pada hari-hari besar. Pak Harun, seorang pengusaha sukses yang dikenal dengan kedermawanannya, tiba tepat waktu di rumah Nenek Sutini. Ia datang tidak sendirian, ditemani oleh beberapa asisten dan kembali oleh jurnalis yang pertama kali menulis tentang Nenek Sutini. Kehadiran mereka di rumah sederhana itu segera menarik perhatian warga sekitar. "Selamat pagi, Bu Sutini. Saya Harun." Pak Harun memperkenalkan diri dengan ramah, menyambut tangan keriput Nenek Sutini dengan lembut. "Saya membaca tentang mimpi Anda, dan saya merasa terinspirasi. Saya ingin membantu mewujudkan impian Anda untuk umroh ke Baitullah." Nenek Sutini, yang awalnya gugup, merasa haru mendengar kata-kata Pak Harun. Air mata kebahagiaan mulai menggenang di matanya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Mimpi itu memberi saya harapan, tetapi saya tidak pernah membayangkan hal ini akan menjadi kenyataan." Pak Harun tersenyum. "Itulah keajaiban iman, Bu. Kadang, Allah mengirimkan isyaratnya melalui cara yang tidak kita duga."
Keikhlasan dan keteguhan hati Anda telah menggerakkan saya dan banyak orang lain. Mereka berdua duduk, dan Pak Harun mulai menjelaskan rencananya. Kami akan mengatur semua keperluan umroh Anda, dari paspor, visa, hingga akomodasi di sana. Anda tidak perlu khawatir tentang biaya, Bu Sutini. Ini adalah hadiah dari kami yang terinspirasi oleh kisah Anda. Nenek Sutini mendengarkan dengan takjub. Seumur hidup, dia hanya berdagang sayur, hidup pas-pasan, dan kini dia akan melakukan perjalanan ke Tanah Suci yang selama ini hanya dia impikan. Saya menerima ini sebagai anugerah dari Allah, kata Nenek Sutini. Tangannya gemetar menggenggam tangan Pak Harun. Pertemuan itu diakhiri dengan doa bersama. Pak Harun dan rombongannya berdoa untuk keselamatan dan keberkahan perjalanan Nenek Sutini. Warga yang mengintip dari luar rumah juga bergabung dalam doa. Suasana penuh emosi dan keharuan menyelimuti mereka. Berita tentang keberangkatan Nenek Sutini ke Tanah Suci segera menyebar luas. Kisahnya yang inspiratif menjadi viral lagi. Kali ini dengan narasi yang lebih kuat tentang bagaimana mimpi dan kebaikan hati bisa mengubah hidup seseorang secara dramatis. Nenek Sutini menjadi simbol harapan dan kekuatan iman bagi banyak orang. Tidak hanya di Kediri tetapi juga lebih luas lagi. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan persiapan. Nenek Sutini, dengan bantuan komunitas dan pihak pengelola perjalanan umroh, mulai mengikuti serangkaian pelatihan dan pemeriksaan kesehatan. Dia belajar tentang manasik umroh, menghafal doa-doa yang akan dibaca di Tanah Suci, dan secara mental mempersiapkan diri untuk pengalaman spiritual yang akan mengubah hidupnya. Setiap langkah persiapan terasa seperti mimpi bagi Nenek Sutini. Dia sering duduk di veranda kecil rumahnya, menatap langit, dan berdoa dalam kesunyian malam, mengucap syukur atas segala keajaiban yang telah terjadi dalam hidupnya. Ini adalah bab baru dalam kisahnya, bab yang akan mengantarnya pada perjalanan iman yang paling dalam. Hari keberangkatan Nenek Sutini akhirnya tiba. Dengan pakaian ihram yang sederhana namun bersih dan rapi, dia berdiri di bandara, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman dari komunitasnya yang datang untuk mengucapkan selamat jalan. Ada air mata kebahagiaan, doa, dan harapan yang mengiringi setiap pelukan dan pesan yang diberikan kepadanya. Pak Harun juga hadir, memastikan bahwa semuanya berjalan lancar untuk Nenek Sutini. Ini bukan hanya perjalanan fisik, Bu Sutini, tapi juga perjalanan spiritual yang akan menguatkan iman dan membawa kedamaian dalam hati, ucapnya, memberikan semangat. Duduk di kursi pesawat, Nenek Sutini merasa sebuah perasaan takjub dan cemas bercampur menjadi satu. Ini adalah kali pertama dia terbang, dan sensasi tinggal landas membuatnya terkesima. Seiring dengan meninggalkan tanah air, pikirannya penuh dengan doa dan renungan. Selama penerbangan, dia banyak menghabiskan waktu dengan berzikir dan membaca Al-Quran yang dibawanya. Sesekali, dia memandang keluar jendela, memperhatikan awan yang berlalu, seakan mengingatkannya pada kebesaran Allah yang tiada batas. Setibanya di Jeddah, Nenek Sutini dan rombongan disambut oleh pemandu umroh yang akan membantu mereka selama di Tanah Suci. Perjalanan darat menuju Makkah adalah perjalanan yang membuat hatinya berdebar. Setiap mil semakin mendekatkannya pada impian yang selama ini hanya hadir dalam doa dan mimpi. Saat pertama kali melihat menara-menara Masjidil Haram, Nenek Sutini merasa napasnya tercekat. Air mata haru mengalir bebas melihat keindahan dan keagungan tempat yang selama ini dia bayangkan. Allah, bisiknya lembut. Terima kasih telah membawa hamba sampai di sini. Pengalaman pertamanya mengelilingi Ka'bah, melakukan tawaf, adalah momen yang sangat emosional bagi Nenek Sutini. Dia berjalan dengan langkah yang teratur mengikuti arus jamaah lainnya, sesekali menyentuh dinding Ka'bah saat mampu mendekat, merasakan kehangatan batu yang telah disentuh oleh jutaan umat muslim lainnya sebelumnya. Di sela-sela ibadahnya, Nenek Sutini juga mengambil waktu untuk duduk dan memandangi Ka'bah, membiarkan kesederhanaan dan ketenangan tempat itu meresap ke dalam jiwa. Di sini, dia merasa terhubung dengan semua umat muslim di dunia, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupannya yang sederhana di Kediri. Setiap hari di Makkah membawa pengalaman baru dan pelajaran spiritual yang mendalam untuk Nenek Sutini. Dia bertemu dengan jamaah dari berbagai negara, berbagi cerita dan doa,
menyadari bahwa meski berbeda bahasa dan budaya, semua hadir dengan tujuan yang sama, mencari kedekatan dengan Allah. Selama melakukan sa'i, berjalan antara Safa dan Marwah, Nenek Sutini merenungkan tentang kesabaran dan ujian yang dialami oleh Hajar, seorang wanita yang juga menunjukkan kekuatan iman yang besar. Setiap langkah Nenek Sutini semakin menguatkan tekadnya untuk menjalani sisa hidup dengan lebih penuh syukur dan sabar. Kisah Nenek Sutini di Tanah Suci tidak hanya menjadi perjalanan spiritual bagi dirinya tetapi juga inspirasi bagi banyak orang yang mengikuti perjalanannya melalui berita dan media sosial. Kisahnya menyebar luas, menggugah hati banyak orang untuk melihat ulang arti iman dan keajaiban dalam kehidupan mereka sendiri. Saat perjalanan umrohnya berakhir, dan dia harus kembali ke Indonesia, Nenek Sutini merasa dirinya bukan lagi orang yang sama yang dulu berangkat dari Kediri. Dia kembali dengan hati yang lebih tenang, jiwa yang lebih damai, dan iman yang jauh lebih kuat. Dia tahu bahwa setiap doa, setiap langkah, setiap air mata di Tanah Suci adalah bagian dari perjalanan imannya yang akan terus berlanjut selama dia bernapas. Setelah perjalanan spiritual yang mendalam di Tanah Suci, Nenek Sutini kembali ke Kediri dengan perasaan yang berbeda. Pesawat mendarat di bandara dengan lembut, membawa dia kembali ke tanah air yang telah memberinya kehidupan dan sekarang sebuah perjalanan yang akan selalu dia kenang. Keluar dari gerbang kedatangan, Nenek Sutini disambut oleh wajah-wajah familiar dari komunitas dan keluarganya, yang telah menantinya dengan penuh antusias. Ada spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali, Nenek Sutini, pahlawan Kediri." Sorakan dan tepuk tangan mengiringi setiap langkahnya keluar, membuatnya merasa seperti seorang pejuang yang kembali dari sebuah pertempuran besar. Pak Harun juga hadir di sana, menunggu dengan senyum lebar. "Bagaimana perjalanan Anda, Bu Sutini? Kami semua sangat bangga dan terinspirasi oleh keberanian dan iman Anda," ujarnya sambil membantu membawa tas kecil milik Nenek Sutini. Nenek Sutini hanya bisa tersenyum, matanya berbinar. "Perjalanan yang luar biasa, Pak Harun. Saya merasa seperti telah diberikan kehidupan baru. Terima kasih atas semua yang Anda dan semua orang di sini telah lakukan untuk saya." Perjalanan pulang ke rumahnya di Kediri diisi dengan cerita dari Nenek Sutini tentang pengalamannya melakukan ibadah di Ka'bah, momen-momen emosional selama tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan emosi dan rasa syukur yang mendalam. Kabar tentang kepulangan Nenek Sutini dan pengalaman spiritualnya cepat menyebar di kota. Beberapa hari setelah kepulangannya, dia diundang oleh masjid lokal untuk berbagi cerita dan pengalaman umrohnya di depan jamaah setelah sholat Jumat. Nenek Sutini, yang dulu hanya seorang penjual sayur, kini dihormati sebagai guru spiritual yang membawa pesan-pesan kebijaksanaan dan keimanan. Di masjid, di hadapan jamaah yang penuh, Nenek Sutini berbicara tentang pentingnya sabar, kekuatan doa, dan bagaimana Allah menjawab doa-doa kita, seringkali dengan cara yang tidak kita duga. "Kita semua ini sedang diuji dalam berbagai cara," kata Nenek Sutini lembut. "Tetapi ingat, Allah tidak pernah memberi kita ujian di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Saya adalah bukti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah." Pesannya resonansi, menyentuh hati jamaah yang mendengarkan. Banyak di antara mereka menitikkan air mata terharu dan mendapatkan inspirasi. Kisah Nenek Sutini bukan hanya menjadi viral, tetapi juga menjadi sebuah simbol kekuatan iman dan harapan yang menjadi acuan spiritual bagi banyak orang, tidak hanya di Kediri tetapi juga lebih jauh lagi. Setelah ceramah di masjid, Nenek Sutini kembali ke rutinitas hariannya dengan semangat baru. Dia tetap menjual sayur di pasar, tetapi kini dia juga sering diundang ke berbagai forum dan pertemuan komunitas untuk berbicara tentang iman dan kepercayaan. Kehadirannya selalu disambut dengan hangat, sebagai seseorang yang telah membawa cahaya ke dalam kehidupan banyak orang melalui ceritanya tentang mimpi, keajaiban, dan perjalanan ke Tanah Suci. Dalam kehidupan sehari-hari, Nenek Sutini tetap rendah hati dan bersyukur. Dia tahu bahwa setiap momen yang dia alami, dari kehinaan hingga penghormatan, adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, sebuah perjalanan yang masih terus berlanjut dengan setiap napas yang dia hirup. Seiring berlalunya waktu, kisah Nenek Sutini semakin mengakar dalam benak dan hati masyarakat Kediri dan sekitarnya. Tidak hanya dikenang sebagai penjual sayur yang rendah hati,
namun kini juga sebagai pembawa pesan spiritual yang mendalam. Pengaruhnya meluas, mendorong banyak orang untuk memperdalam iman dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketenarannya yang tidak diduga-duga membawa beberapa perubahan signifikan dalam hidupnya. Salah satunya adalah pendirian sebuah komunitas kecil yang fokus pada kegiatan sosial dan spiritual, yang diinspirasi oleh nilai-nilai yang Nenek Sutini bagikan. Komunitas ini, yang dinamakan Sinar Sutini, mulai mengadakan pertemuan rutin, berbagi cerita inspiratif, dan mengorganisir kegiatan amal. Nenek Sutini, dengan energi yang tampaknya tak pernah habis meskipun usianya, menjadi pusat dari komunitas ini. Ia seringkali diundang untuk berbicara di acara-acara yang lebih besar, yang beberapa di antaranya bahkan disiarkan di stasiun televisi lokal, memperluas jangkauan pesan-pesannya yang menginspirasi. Dalam salah satu acara yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat, Nenek Sutini berbagi, kita semua ini diberkahi dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kita sadari. Kita harus menggunakan kekuatan itu untuk membantu yang lemah, mendukung yang terjatuh, dan memberi tanpa mengharap kembali. Seperti Allah memberi saya kesempatan, kita semua bisa menjadi alat kebaikannya di dunia ini. Di samping berbicara, Nenek Sutini dan komunitas Sinar Sutini juga mulai terlibat dalam proyek-proyek khusus. Mereka mendirikan sebuah dapur umum yang menyediakan makanan gratis bagi yang membutuhkan setiap Jumat, dan sebuah program beasiswa kecil untuk anak-anak di Kediri yang tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka. Efek dari kegiatan ini sangat terasa di Kediri. Perlahan tapi pasti, kesadaran dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat meningkat. Kisah dan kegiatan Nenek Sutini membuka mata banyak orang bahwa setiap individu, tidak peduli seberapa sederhana latar belakangnya, bisa membuat perbedaan yang besar. Kepopuleran Nenek Sutini juga menarik perhatian pemerintah lokal. Mereka mengakui kontribusinya terhadap masyarakat dan mengundangnya untuk menjadi bagian dari beberapa program pemberdayaan masyarakat yang lebih besar. Dalam salah satu penghargaan publik, Wali Kota Kediri memberikan penghargaan kehormatan kepadanya sebagai warga teladan atas dedikasinya yang luar biasa terhadap masyarakat. Di usianya yang semakin senja, Nenek Sutini merasa bahwa dia telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan berarti. Dari kesendirian dan ketidakberdayaan, dia telah bertransformasi menjadi simbol kekuatan dan inspirasi. Dalam kesempatan berbicara kepada anak-anak muda, dia sering menekankan, jangan pernah memandang rendah mimpi kalian. Allah berkomunikasi dengan kita dalam banyak cara, terkadang melalui mimpi. Percaya pada diri sendiri, berdoa, dan berusaha, karena keajaiban terjadi setiap hari. Nenek Sutini terus menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan kepuasan, berbagi kebijaksanaan dan mendukung inisiatif yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Warisan kebaikan yang dia ciptakan, dipicu oleh sebuah mimpi yang sederhana tentang Ka'bah, telah menjadi lampu penerang bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekuatan iman dan kerendahan hati dapat membawa perubahan nyata dan positif. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepulangan Nenek Sutini dari Tanah Suci. Meski tubuhnya mulai sering letih dan langkahnya melambat, hatinya justru terasa semakin ringan. Ia seperti berjalan dengan beban dunia yang telah lama ia tanggung, kini perlahan dilepas satu demi satu. Tiap malam, ia masih rutin menutup hari dengan duduk di pojok kamar sederhananya. Di sana terdapat sajadah yang telah usang, mushaf yang sudah menguning di tepiannya, dan celengan kosong yang dulu penuh harapan. Meski tak lagi menyimpan untuk umroh, celengan itu tetap ia biarkan di sana, sebagai pengingat bahwa mimpi tidak pernah terlalu tinggi, jika Allah sudah berkehendak. Suatu malam, setelah ia menyelesaikan rakaat-rakaat panjang dalam kesunyian rumahnya, angin malam Kediri berhembus pelan. Lampu kecil di kamarnya masih menyala ketika kelopak matanya tak mampu lagi menahan kantuk. Ia tertidur dalam zikir, dan malam itu, mimpi yang dulu datang, kembali hadir. Namun kali ini berbeda. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah lapangan luas, tak ada satupun manusia di sekelilingnya. Hanya ada ia, debu berterbangan lembut, dan langit yang seakan menyambut. Di kejauhan, tampak Ka'bah berdiri di tengah lapangan itu, bercahaya keemasan, memancar hangat seperti mentari pagi. Hatinya bergetar. Tanpa suara,
Kakinya melangkah sendiri menuju Ka'bah itu. Ia tidak takut. Ia bahkan tidak merasa tua, tidak merasa lelah. Setiap langkahnya seperti dituntun oleh sesuatu yang suci. Hingga akhirnya ia kembali berada tepat di hadapan Baitullah. Tangannya kembali terulur. Ia ragu. Ingatan tentang mimpi lamanya menyeruak. Dahulu, ia mengangkat Ka'bah dalam mimpi. Tapi kali ini, ia hanya ingin menyentuhnya. Namun, sebelum jemarinya menyentuh batu suci itu, muncul cahaya putih yang begitu terang, memancar dari dinding Ka'bah dan menyelubunginya. Dari dalam cahaya itu terdengar suara yang sama seperti mimpi sebelumnya. Suara yang tak bisa diucap oleh manusia, namun mampu dimengerti hati yang paling dalam. Engkau tidak mengangkat rumahku. Engkau telah mengangkat iman umatku. Cahaya itu melingkupi tubuh Nenek Sutini. Hangat, menenangkan, seperti pelukan dari langit. Tak ada rasa takut, tak ada air mata. Hanya kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Saat ia terbangun dari mimpi itu, langit di luar sudah mulai menguning. Suara adzan subuh berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Ia duduk perlahan di atas tempat tidurnya, lalu mengambil air wudhu seperti biasa. Tapi hari itu, air matanya tidak berhenti menetes. Mimpi tadi begitu nyata, dan begitu menyentuh hingga dadanya sesak oleh rasa haru yang tak bisa ia tahan. Setelah subuh, ia tidak kembali tidur. Ia duduk di depan rumahnya, menatap langit yang mulai cerah, dan menghirup udara pagi dengan dada lapang. Seorang anak kecil dari tetangga sebelah lewat sambil membawa sarapan untuknya. "Nek, ibu titip bubur ini," kata anak itu. Nenek Sutini tersenyum. "Terima kasih, Nak. Sampaikan salam untuk ibumu ya." Hari itu, dia tidak ke pasar. Tubuhnya terlalu lelah, tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang begitu indah. Ia menghabiskan hari di rumah, membaca Al-Quran, sesekali tersenyum sendiri saat mengingat cahaya dalam mimpinya. Di malam harinya, ia kembali duduk di pojok kamar, membuka mushaf, dan dengan suara lembut, membaca surat Ar-Rahman, surat yang paling ia cintai. Fabi ayyi a'laa'i rabbikuma atukat zibaan. Ucapnya berulang-ulang, sampai akhirnya suara itu perlahan memudar, dan malam menelan keheningan. Namun, malam itu tidak berakhir biasa. Ada sesuatu yang akan terjadi. Sebuah peristiwa yang perlahan membawa semua yang mengenal Nenek Sutini pada titik tertinggi dari perjalanan panjang yang penuh makna ini. Sebuah babak baru, yang tak lagi hanya tentang mimpi, namun tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat banyak orang tak kuasa menahan air mata. Fajar menyingsing perlahan. Langit Kediri memerah. Awan tampak seperti kapas yang lembut, melayang-layang di atas rumah-rumah yang masih sunyi. Burung-burung mulai berkicau, dan embun pagi menempel di daun-daun pisang yang tumbuh liar di belakang rumah Nenek Sutini. Namun pagi itu terasa berbeda. Pak Raji, tetangga dekat yang biasa membantu Nenek Sutini mengangkat dagangannya ke sepeda, mengetuk pintu rumah kayu itu seperti biasa. "Bu Sutini, ayo Nek, sudah waktunya ke pasar," serunya pelan. Tak ada jawaban. Ia menunggu sebentar, lalu mengetuk lagi, sedikit lebih keras. "Nek Sutini, ini Raji, panjenengan sehat?" Tapi tetap sunyi. Karena khawatir, Pak Raji menoleh ke halaman. Pintu rumah tak terkunci. Perlahan ia membukanya dan melangkah masuk. Aroma kayu tua dan minyak kayu putih menyambut langkahnya. Di pojok kamar, Nenek Sutini duduk bersila di atas sajadah. Mushaf terbuka di pangkuannya. Jari telunjuknya masih menyentuh satu ayat. Tapi tubuhnya diam, tak bergerak. Pak Raji mendekat perlahan. Wajah Nenek Sutini damai. Sangat damai. Seolah tertidur dengan senyum yang baru saja selesai dari doa panjang. Dan di saat itu, Pak Raji tahu, Nenek Sutini telah berpulang. Berita meninggalnya Nenek Sutini menyebar secepat angin pagi. Warga berdatangan. Tetangga, pedagang pasar, anak-anak muda yang pernah mendengar kisahnya, dan bahkan jurnalis yang dulu menulis tentang mimpinya. Mereka datang dengan mata berkaca-kaca,
Sebagian membawa bunga, sebagian membawa tangan yang siap membantu apapun yang dibutuhkan. Pak Harun tiba di siang hari. Ia berdiri diam di sisi jenazah Nenek Sutini. Tangannya menggenggam Al-Quran kecil milik nenek yang ditemukan terbuka pada surat Ar-Rahman. Bibirnya bergetar. Allah, Engkau benar-benar memuliakan hamba-Mu yang tulus ini. Prosesi pemakaman berlangsung tenang, penuh doa. Tak henti-hentinya orang membacakan doa untuk almarhumah. Tak sedikit pula yang menceritakan kembali kisah mimpi Ka'bah yang kini seolah mendapat makna baru. Makna yang dalam, dan menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Beberapa hari setelah pemakaman, para jurnalis dari televisi dan surat kabar datang kembali ke Kediri. Namun mereka tak hanya datang untuk meliput. Mereka datang untuk mendengar kisah lengkap dari orang-orang terdekat Nenek Sutini. Dari Pak Raji, dari Ibu Ani, dari para anggota komunitas Sinar Sutini, dan dari anak-anak yang sering dibacakan kisah Nabi oleh nenek itu setiap malam Jumat. Mereka semua bercerita bahwa malam sebelum wafatnya, Nenek Sutini telah menceritakan mimpinya sekali lagi. Tentang cahaya dari Ka'bah. Tentang suara lembut yang berkata bahwa dia telah mengangkat iman umat. Dan bahwa dia merasa waktunya sudah dekat. Kini, semua yang mengenalnya tahu bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Mimpi itu adalah isyarat. Mimpi itu adalah pesan. Bahwa seorang wanita renta penjual sayur pun bisa menjadi cahaya bagi ribuan jiwa, jika hatinya bersih dan ikhlas. Jika hidupnya ia persembahkan untuk kebaikan. Dan anehnya, beberapa hari kemudian, salah seorang anak kecil dari lingkungan rumah Nenek Sutini datang berlari ke surau dan berkata, "Pak, saya semalam mimpi." Bu Sutini tersenyum dari depan Ka'bah. Dia duduk di bawah sinar yang terang sekali, dan beliau bilang, "Jangan berhenti bermimpi, ya nak, mimpi itu bisa jadi jalan menuju Allah." Ucapan bocah itu membuat semua yang mendengarnya diam. Mata mereka basah. Hati mereka sesak. Semua yang pernah meremehkan kini diam. Semua yang pernah mencibir kini tunduk. Karena mereka sadar, keajaiban itu nyata, dan telah datang lewat seorang nenek 75 tahun dari sudut pasar kecil di Kediri. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah kayu sederhana peninggalan Nenek Sutini tampak sunyi. Tak ada lagi suara sepeda tua yang berderit, atau teriakan riang menyambut pembeli. Namun rumah itu kini dipenuhi ziarah diam. Orang-orang datang, menunduk, berdoa, lalu pulang dengan hati yang lebih teduh. Pak Harun, yang merasa bertanggung jawab atas segala yang ditinggalkan Nenek Sutini, datang pagi itu bersama Pak Raji. Mereka membersihkan kamar nenek, menyapu lantai, dan merapikan sajadah yang masih terbentang. Di antara tumpukan kain dan catatan-catatan tua, Pak Harun menemukan sebuah kotak kayu kecil berdebu yang terselip di balik lemari. Kotak itu ringan, terkunci, namun karatnya sudah rapuh. Dengan hati-hati, Pak Harun membuka tutupnya dan menemukan secari kertas tua yang dilipat rapi. Warnanya sudah kekuningan. Tintanya memudar, namun tulisannya masih terbaca jelas. Di bagian atas surat itu, tertulis dengan tangan gemetar. Untuk siapapun yang membacanya setelah aku tiada. Pak Harun mulai membaca pelan. Surat itu ternyata ditulis oleh tangan Nenek Sutini sendiri, jauh sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci. Di dalamnya tersimpan potongan kisah yang belum pernah dia ceritakan pada siapapun. Aku menulis ini di malam saat pertama kali mimpi itu datang. Di malam itu, aku tak hanya bermimpi mengangkat Ka'bah, tapi aku juga bermimpi bahwa aku tidak akan kembali dari perjalanan itu. Tapi bukan tubuhku yang tertinggal di sana, melainkan jiwaku yang telah menetap di antara lantunan doa-doa. Jika kau membaca surat ini, maka itu berarti Allah telah menepati janjinya, bahwa siapapun yang sabar dan berdoa akan mendapat jalan meski dari arah yang tak disangka. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan ulama, bukan guru besar, apalagi orang berharta. Aku hanya nenek tua penjual sayur. Tapi aku percaya bahwa doa yang keluar dari hati yang remuk akan sampai lebih cepat ke langit. Dan jika orang-orang bertanya, apakah mimpi itu nyata, maka katakanlah, mimpi itu benar adanya. Tapi itu bukan mimpi soal kekuatan fisik.
Itu adalah mimpi tentang bagaimana Allah mengangkat seseorang yang diremehkan, menjadi alat untuk menyentuh hati manusia. Pak Harun terdiam. Matanya basah. Tangannya gemetar memegang surat itu. Pak Raji, yang membaca dari belakangnya, menyeka wajahnya yang mulai digenangi air mata. Dalam surat itu juga terdapat secarik daftar kecil berisi nama-nama anak-anak yatim di sekitar pasar dan angka sederhana, jumlah uang yang Nenek Sutini sisihkan selama ini untuk disalurkan kepada mereka jika ia sudah tiada. Bahkan setelah wafatnya, dia masih memikirkan kebaikan. Pak Harun mengambil inisiatif. Bersama komunitas Sinar Sutini, mereka mengumpulkan dana dari berbagai penjuru dan mulai menjalankan amanat dalam surat itu. Beasiswa untuk anak-anak yatim didirikan. Sebuah warung sayur kecil dibuat khusus untuk para janda lansia, diberi nama Lapak Sutini. Dan setiap Jumat, tahlil kecil digelar di rumahnya, mengenang setiap kisah yang ia tinggalkan. Namun misteri tak berhenti di sana. 2 minggu setelah surat itu ditemukan, seorang pria paruh baya datang dari luar kota. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pengurus masjid di Makkah. Ia sedang dalam kunjungan dakwah ke Indonesia, dan secara kebetulan membaca artikel lama tentang Nenek Sutini saat menunggu pesawat transit. Setelah berdiskusi dengan tim masjid di Makkah, ia menyampaikan sesuatu yang membuat semua orang di Kediri terdiam. Di antara ribuan jamaah yang datang tahun itu, hanya satu nama yang saat tawaf sempat menyebabkan keramaian kecil karena ratusan jamaah tiba-tiba berhenti bersamaan dan menunduk. CCTV masjid mencatat momen itu, dan saat ditelusuri, nama jamaah itu adalah Sutini binti Misran. Momen itu tak dapat dijelaskan secara ilmiah, ujar pria itu. Tidak ada yang sadar kenapa mereka berhenti bersamaan, hanya mengatakan seperti ada angin yang membuat mereka terdiam sejenak. Mekah memang penuh rahasia. Cerita ini kembali mencuat. Kini bukan hanya mimpi yang mengangkat Ka'bah, tapi sebuah peristiwa nyata, disaksikan ratusan pasang mata, yang menjadi bagian dari perjalanan Nenek Sutini yang terakhir. Perjalanan yang meninggalkan pertanyaan besar di hati semua orang, tapi jawaban yang selalu kembali ke satu hal. Ini bukan sekadar tentang mimpi, tapi tentang bagaimana Allah memuliakan hambanya yang bersabar. Hari itu, udara di Kediri begitu hening. Rumah peninggalan Nenek Sutini yang kini dijaga oleh para relawan komunitas Sinar Sutini, menjadi tempat ziarah dan perenungan bagi banyak orang. Di ruang tamu yang sederhana, tempat di mana dulu Nenek Sutini menyambut tamu dengan senyum ramah, kini tergantung figura besar bertuliskan kaligrafi. Iman yang besar tidak diukur dari usia, tapi dari kesungguhan hati yang tak goyah. Di antara sekian banyak tamu yang datang hari itu, seorang perempuan muda dari Jakarta bernama Lestari hadir dengan membawa sebuah kantong kecil berisi kain lusuh yang pernah dititipkan oleh ibunya, seorang jamaah umroh yang wafat di Mekah 10 tahun silam. Lestari menemukan kain itu dalam lemari ibunya belum lama ini, dan di bagian dalamnya tertulis nama samar, Sutini binti Misran. Awalnya Lestari tak mengerti siapa itu. Tapi saat ia mendengar kabar viral tentang Nenek Sutini dari Kediri, hatinya seperti ditarik. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Maka ia datang ke Kediri, bertanya, dan akhirnya menyerahkan kain itu kepada Pak Harun dan para pengurus rumah. Saat mereka membuka lipatan kain tua itu, yang tampak hanyalah selembar mukena putih yang telah memudar. Namun saat diraba lebih dalam, mereka menemukan saku kecil tersembunyi di bagian dalam kerudungnya. Di dalam saku itu, ada selembar kertas, hampir hancur karena waktu dan keringat. Pak Harun membukanya dengan sangat pelan, dan sekali lagi, semua terdiam. Kertas itu adalah potongan dari mimpi pertama Nenek Sutini, yang tak pernah ia ceritakan secara penuh kepada siapapun. Malam itu aku bermimpi berada di lautan manusia. Semua menatap Ka'bah. Tiba-tiba langit terbuka, dan dari atas turun cahaya yang menyatu dengan tubuhku. Ka'bah mulai terangkat, dan dalam mimpiku, aku adalah penopangnya. Tapi Ka'bah itu bukan hanya batu. Ia seperti hati manusia. Dan saat aku mengangkatnya, aku melihat wajah-wajah orang yang dulu menghina, yang mencibir, yang meremehkan. Tapi mereka semua menangis, dan dari matanya keluar cahaya, bukan air mata. Dan aku sadar,
Aku tidak sedang mengangkat bangunan. Aku sedang mengangkat rasa takut, rasa rendah diri, rasa ditolak yang telah lama hidup dalam diriku. Aku mengangkat semua itu dan meletakkannya di kaki Allah. Pak Harun menutup mata. Ia duduk perlahan. Napasnya berat. Semua yang ada di ruangan itu menunduk. Tidak satu pun bicara. Karena saat itu, mereka mengerti. Mimpi Nenek Sutini bukan sekadar gambaran keajaiban, tapi cermin dari luka yang lama ia pendam. Dari rasa sakit karena dihina sebagai penjual sayur tua yang tak punya arti. Dan Ka'bah dalam mimpinya adalah lambang dari iman dan harga dirinya yang telah dia pertahankan sepanjang hidupnya. Lestari, yang menyaksikan semua itu, tak kuasa menahan air matanya. Ia berkata lirih, "Ibuku wafat saat umroh, dan pernah bilang bahwa ia melihat seorang wanita tua mengangkat Ka'bah dalam mimpinya sebelum meninggal. Ia bilang wajah wanita itu tenang dan membawa cahaya. Mungkinkah wanita itu adalah beliau?" Tidak ada yang bisa menjawab. Tapi semua yang hadir di sana merasakan hal yang sama. Seolah dunia ini menyatukan potongan-potongan rahasia dengan pelan namun pasti. Seolah Allah memang sudah merancang semuanya. Dari mimpi pertama, perjalanan, wafatnya, hingga pesan terakhir, untuk menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia. Dan akhirnya, Kediri tak hanya menjadi kota kecil yang ramai pasar dan hiruk-pikuk penjual sayur. Ia menjadi saksi dari sebuah cerita tentang seorang nenek tua yang diolok dan direndahkan. Tapi melalui mimpi, iman, dan kesabarannya, ia mengangkat bukan hanya Ka'bah, tapi jutaan hati yang kini percaya bahwa keajaiban itu nyata. Dan bahwa Allah tidak memilih hambanya dari kemewahan atau kekuasaan, tapi dari kejernihan hati yang tidak menyerah dalam doa. Beberapa pekan setelah segala yang terjadi, kota Kediri perlahan berubah. Tidak dengan bangunan baru atau kemewahan yang dibangun tiba-tiba, tapi dengan cara orang-orang saling memandang. Suasana pasar tradisional tempat dulu Nenek Sutini berdagang kini terasa lebih teduh. Pedagang tidak lagi bersaing dengan saling hina. Pembeli pun lebih lembut tutur katanya. Seolah sesuatu yang dulu tidak terlihat, kini menuntun mereka dari dalam dada. Lapak bekas dagangan Nenek Sutini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, komunitas Sinar Sutini menjadikannya sebagai tempat berbagi setiap pagi Jumat. Di sana, ibu-ibu penjual sayur bisa mengambil bahan dagang gratis, anak-anak yatim bisa membawa pulang makanan hangat, dan siapa saja boleh duduk sejenak untuk berdoa atau sekadar mengingat kembali kisah seorang nenek yang pernah mereka abaikan. Di dinding belakang lapak itu, terpajang foto Nenek Sutini sedang tersenyum lebar di depan Ka'bah. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang telah mengubah banyak hidup. Jika niatmu karena Allah, maka dunia pun akan menunduk di hadapanmu. Kisahnya menyebar bukan hanya lewat artikel dan tayangan televisi, tapi dari mulut ke mulut, dari desa ke kota, dari Kediri hingga ke luar negeri. Sebuah pesan menyentuh hati yang tak pernah lelah diputar ulang di berbagai majelis ilmu, khutbah Jumat, bahkan disisipkan dalam pelajaran agama di sekolah-sekolah. Suatu hari, datang seorang gadis muda dari Aceh ke lapak Sutini. Dia duduk di tikar lusuh bekas tempat duduk nenek itu dulu, dan diam tak berkata. Saat ditanya oleh relawan, gadis itu hanya menjawab lirih, "Saya datang ke sini karena saya kehilangan arah, dan kisah beliau membuat saya ingin menemukan kembali doa saya yang dulu pernah saya tinggalkan." Hari-hari berlalu, dan lebih banyak orang datang bukan untuk melihat peninggalan fisik, tapi untuk bertanya, bagaimana bisa seseorang yang tak dikenal dunia meninggalkan jejak yang begitu dalam? Jawabannya tak pernah datang dari lisan siapapun. Namun setiap orang yang datang dan duduk di lapak itu akan merasakan hal yang sama. Sebuah rasa bahwa hati mereka disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi, lebih lembut, dan lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan dengan logika. Mereka pulang dengan wajah berbeda. Ada yang tersenyum lebih tenang, ada yang menunduk lebih lama, ada pula yang memeluk dirinya sendiri seolah baru saja bertemu seseorang yang menghapus luka lama mereka. Beberapa tahun setelah wafatnya Nenek Sutini, sebuah masjid kecil dibangun tak jauh dari rumahnya. Tidak besar, tidak megah, namun memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh banyak bangunan lainnya, ruh.
Di dalam masjid itu, terdapat satu sudut khusus yang disebut tempat doa Sutini. Sudut itu diisi oleh mushaf tua milik nenek, sajadah yang sudah pudar warnanya, dan potongan surat asli yang dulu ditemukan di mukena beliau. Setiap malam Jumat, suara-suara doa anak-anak yatim menggema di sudut itu, menyebut nama nenek Sutini dalam zikir mereka, sebagai bentuk cinta dan balas jasa yang tak pernah mereka ucapkan saat nenek itu masih hidup. Pak Harun yang kini sudah sepuh, sering duduk di teras masjid itu. Dalam hatinya, ia tahu, segala harta, nama besar, dan jabatan tidak pernah bisa menyentuh hati manusia seperti yang dilakukan seorang nenek penjual sayur melalui doa dan mimpi. Dan pada satu malam yang sunyi, saat bulan menggantung sempurna di atas langit Kediri, seorang anak kecil bertanya kepada ibunya di sisi masjid itu, "Bu, benarkah Bu Sutini bisa mengangkat Ka'bah?" Sang ibu tersenyum, lalu memeluk anak itu dan menjawab pelan, "Yang diangkat Bu Sutini, bukan Ka'bahnya, Nak, tapi harga dirinya. Iman yang selama ini diinjak oleh dunia, ditinggikan oleh Allah di depan semua orang." Anak itu menatap langit dan tersenyum. Ia tidak perlu melihat Ka'bah terangkat untuk percaya. Karena dalam hatinya, ia tahu, cerita itu sungguh terjadi. Dan akan terus hidup selamanya. Beberapa tahun berlalu, dan dunia terus bergerak seperti biasa. Pasar Kediri kembali ramai, anak-anak tumbuh dewasa. Beberapa orang yang dulu mengenal nenek Sutini telah tiada, namun cerita tentang beliau tidak pernah padam. Ia hidup, tidak lagi sebagai penjual sayur biasa, tapi sebagai kisah yang abadi dalam lisan dan ingatan banyak jiwa yang tersentuh olehnya. Di salah satu sekolah dasar di pinggiran kota, setiap bulan sekali diadakan hari bercerita tentang orang baik. Guru-guru akan menceritakan sosok inspiratif kepada murid-murid, bukan dari buku pelajaran, tetapi dari kisah nyata kehidupan. Dan setiap kali nama nenek Sutini disebut, anak-anak akan duduk lebih tenang, mata mereka lebih bulat, telinga mereka lebih siap menerima. Seorang guru dengan suara lembut menceritakan, "Dulu ada seorang nenek, penjual sayur. Ia miskin, tua, dan sering dihina. Tapi ia punya satu kekuatan, doa. Ia bermimpi bisa umroh, dan dalam mimpinya, ia mengangkat Ka'bah. Tapi tahukah kalian? Ka'bah yang ia angkat itu bukan dari batu, melainkan simbol. Simbol bahwa orang yang direndahkan oleh manusia, bisa ditinggikan oleh Allah." Anak-anak yang mendengarkan tak sadar meneteskan air mata. Di usia yang belia, mereka menangkap makna yang lebih dalam. Mereka tahu, cerita ini bukan dongeng. Ini nyata. Dan karena nyata, mereka percaya bahwa siapapun bisa menjadi seperti nenek Sutini jika tidak menyerah, dan jika hatinya tulus. Sementara itu di Mekah, para jamaah dari Indonesia yang datang untuk menunaikan umroh kadang dikejutkan oleh cerita dari para petugas masjid. Seorang petugas masjid di sana pernah berkata kepada jamaah, "Tahukah kalian? Beberapa tahun lalu, ada seorang wanita tua dari Indonesia. Saat dia tawaf, langit begitu tenang, dan angin membawa harum yang tidak biasa. Kami percaya, dia bukan tamu biasa. Dia adalah tamu kehormatan yang diundang langsung oleh Ar-Rahman." Lalu, sebagian jamaah akan saling pandang. Dan beberapa yang tahu kisah itu, akan mengangguk pelan, karena mereka tahu siapa wanita itu. Namanya Sutini. Kembali di Kediri, rumah kayu tua yang dulu menjadi tempat tinggal nenek Sutini kini difungsikan sebagai rumah belajar. Anak-anak dari keluarga tidak mampu datang ke sana setiap sore, belajar membaca Al-Quran, menulis, dan mendengar kisah-kisah kebaikan. Di sudut ruang depan, terpasang bingkai kecil yang berisi secari kalimat tulisan tangan asli dari nenek Sutini. "Jika dunia membuatmu tunduk, maka tundukkan dirimu pada Allah, dan lihat bagaimana dunia akan berbalik menghormatimu." Dan setiap anak yang membaca kalimat itu, menatap bingkai itu dengan sorot mata yang percaya. Karena mereka tahu, yang menulis itu bukan nabi, bukan orang kaya, bukan pemimpin besar, tapi seseorang yang jauh lebih istimewa. Seorang nenek yang hidup dengan keikhlasan, berjalan dengan doa, dan wafat dalam tenang setelah menyelesaikan tugasnya di dunia ini.
Kini, tidak ada lagi yang bertanya, apakah benar Ka'bah itu terangkat? Karena mereka sudah mengerti. Yang diangkat bukan bangunan suci. Yang diangkat adalah jiwa seorang hamba yang sabar. Yang diangkat adalah harga diri seorang wanita yang dulu dipandang rendah. Yang diangkat adalah bukti bahwa tidak ada doa yang sia-sia jika ditujukan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan ketika malam datang, saat seluruh kota Kediri mulai sepi, dan angin bertiup lembut melewati pasar yang kini lebih bersih dan damai, terdengar di kejauhan suara azan mengalun dari surau kecil di ujung gang. Seseorang menutup tokonya lebih awal. Seseorang merapikan sajadahnya. Seseorang menunduk, menitikkan air mata, dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Nenek Sutini, telah mengajarkan kami cara bermimpi dan cara beriman.